Bab 541. Apa? Mereka berdua adalah tamu terhormat keluarga Hun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ryan terkejut. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tahu dari Leonard bahwa itu adalah pertama kalinya Leon dan Cynthia berada di Saakov City. Mereka tidak punya koneksi atau kekuasaan sama sekali di sana. Dia tidak dapat mengerti bagaimana Leon dan Cynthia tiba-tiba menjadi tamu berharga bagi keluarga Hun. Hal itu sangat mengejutkannya. Sandra dan Charles juga terkejut. Mereka berdua tidak pernah menyangka Quinton akan menolong Leon dan Cynthia. Sandra sangat terkejut. Dia tahu keadaan Cynthia dan Leon lebih dari siapapun. Dia tidak dapat mengerti kapan Leon dan Cynthia dapat menjalin hubungan dengan salah satu dari 3 keluarga besar di Huns. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak heran, kata Charles menyadari hal itu. Dia mengira Leon sombong di masa mudanya, tidak tahu tempatnya di dunia. Dia akhirnya mengerti bahwa Leon percaya diri karena dia sudah membuat pengaturan lain. Leonard, apa maksudnya ini? Bukankah kau terus mengatakan padaku bahwa mereka berdua baru saja tiba dan tidak mengenal siapapun? Mengapa mereka tiba-tiba berhubungan dengan keluarga Hun? Ryan melotot marah ke arah Leonard. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Leonard tergagap. Dia tercengang. Malam sebelumnya, Leon bahkan meminta bantuannya untuk mendapatkan bahan-bahan. Dia yakin bahwa tidak mungkin Leon ada hubungannya dengan para Hun saat itu, atau Leon bisa saja meminta bantuan para Hun sebagai gantinya. Bahkan belum sehari penuh, Leon dan Cynthia sudah menjalin koneksi dengan keluarga Hun. Tidak, lebih tepatnya, Quinton begitu menghormati Leon. Jelas bahwa keluarga Hun ingin menjalin hubungan dengan Leon. Jika dia tidak melihatnya sendiri, dia tidak akan mempercayainya sama sekali. Dasar bodoh. Ryan geram sambil menendang Leonard hingga jatuh ke tanah. Keluarga Hun merupakan salah satu dari 3 keluarga besar di Saakov City. Mereka memiliki kekuasaan dan kekayaan yang jauh lebih besar daripada keluarga Hines. Sebagai pewaris keluarga Hun, Quinton bukanlah orang yang kecil. Jika dia menyinggung Quinton karena ini, dia tidak akan mendapat apapun. Ryan, Tuan Leon adalah dermawanku. Siapapun yang menjadi musuhnya adalah musuhku. Ayo, apakah kau ingin bertarung dengan keterampilanmu atau kekuatanmu? Aku akan melawanmu dengan cara apapun. Kata Quinton dingin dengan tatapan membunuh di matanya. Ryan mulai berkeringat. Quinton berada di puncak di antara para pemuda Saakov City, dan jauh lebih baik daripada Ryan dalam segala hal. Baik dalam hal keterampilan maupun kekuatan, dia bukanlah tandingan Quinton. Tuan Hun, ini hanya kesalahpahaman. Saya tidak tahu mereka adalah tamu Anda, jadi saya mungkin telah menyinggung mereka sebelumnya. Mohon maafkan saya. Menurut saya, karena ini hanya kesalahpahaman, mari kita akhiri saja masalah ini. Ryan memaksakan senyum. Dengan Quinton di samping Leon dan Cynthia, dia terpaksa mengakui kekalahan. Jika kau meminta maaf, kau harus meminta maaf dengan benar. Ryan, demi keluarga Hines, aku akan memberimu satu kesempatan. Berlututlah untuk meminta maaf kepada mereka berdua sekarang juga. Pastikan mereka memaafkanmu. Jika kau melakukannya, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Kata Quinton dingin. Bab 542. Berlutut dan meminta maaf. Tidak mungkin. Quinton, keluarga Hun mungkin salah satu dari 3 keluarga besar, tetapi keluarga Hines juga tidak kalah. Sebaiknya kau tahu di mana harus berhenti. Jangan melewati batas. Wajah Ryan berubah dingin. Keluarga Hines adalah salah satu keluarga paling berkuasa di Saakov City. Dalam hal kekuasaan dan kemampuan, mereka lebih rendah daripada keluarga Hun, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Dia bisa saja mengakui kekalahan kepada Quinton, tetapi dia tidak akan berlutut. Saya bersikeras melewati batas, apa yang bisa Anda lakukan? Tuan Wolf dan Nona Sear sama-sama dari Springfield City. Mereka tidak punya listrik di Saakov City. Anda mencoba menggunakan kekuatan keluarga Anda untuk mencoba menjatuhkan mereka. Apakah Anda tidak berpikir bahwa Anda melewati batas saat itu? Quinton mencibir. Quinton, aku tidak bisa berdebat denganmu. Namun,
Aku akan mengakhiri masalah ini di sini demi kebaikanmu. Aku akan pergi. Quinton mendengus sebelum dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Kau mencoba pergi. Tidak akan semudah itu. Quinton tertawa dingin sambil berlari cepat ke depan, menghalangi jalan Ryan. Quinton, apa yang kamu inginkan? Ekspresi Ryan menjadi gelap. Biar kukatakan sekali lagi. Segera berlutut di hadapan Tuan Wolf dan Nona Sear dan minta maaf. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Kata Quinton dingin. Haha, Quinton, kau mungkin telah mencapai puncak Inatestet 2 tahun lebih awal dariku dan mungkin sedikit lebih kuat dariku, tetapi kau tidak jauh lebih kuat. Kau tidak memiliki keterampilan untuk membuatku bertahan. Ryan tertawa terbahak-bahak. Dari apa yang dia ketahui, Quinton berada di puncak Inatestet seperti dirinya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Quinton, tidak mudah bagi Quinton untuk mengalahkannya juga. Aku lihat kamu menolak untuk menyerah. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Mata Quinton berkilat penuh nafsu membunuh. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Dia melancarkan pukulan, dan kekuatan yang tak terkalahkan melesat tepat ke arah Ryan. Es Mahaguru. Senyum di wajah Ryan membeku saat ekspresi terkejut terungkap di wajahnya. Dia tidak berani menunda satu langkah pun saat dia dengan cepat mulai mundur, mencoba menghindari serangan Quinton. Namun, serangan Quinton bagaikan rudal pelacak. Tidak peduli seberapa keras dia menghindar, dia gagal keluar dari jangkauan serangan Quinton. Tuan, saya akan membantu Anda, pria parubaya itu terkejut. Ia berusaha bergegas untuk membantu Ryan. Kami lawanmu. Ejek anak buah Quinton saat mereka berdiri di depan pria parubaya itu, menghalangi jalannya. Kedua bawahan itu adalah master tertinggi. Mereka adalah pengawal ayah Quinton. Setelah ayah Quinton meninggal, mereka tetap berada di sisi Quinton, berusaha sekuat tenaga untuk mendukung Quinton. Jadi, Quinton punya dua pengawal Supreme Master. Itu sesuatu yang tidak dimiliki pemuda lain. Yang mulia, pria parubaya itu terkejut melihat aura yang ditunjukkan mereka berdua. Dia baru berada di tahap awal Supreme Master. Dia mungkin bisa menghadapi salah satu dari mereka, tetapi tidak mungkin dia bisa menang melawan dua orang. Boom! Tepat pada saat itu, pertarungan Quinton berakhir. Ia mendaratkan pukulan tepat di dada Ryan. Ryan mulai memuntahkan darah saat ia jatuh ke tanah. Tepat setelah itu, ada rasa sakit yang menusuk di dadanya. Mungkin ada sedikitnya 4 dari 5 tulang yang patah di tulang rusuknya. Dia berbaring di tanah, tidak bisa bangun. Bab 543. B. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kau berada di puncak Inatestet? Bagaimana kau tiba-tiba menjadi Supreme Master? Ryan memegang dadanya dan menatap Quinton dengan kaget. Seorang Mahaguru adalah rintangan besar pertama untuk menjadi seorang seniman bela diri. Sangat sulit untuk mencapai level itu. Banyak pemuda yang berprestasi di Sakov City semuanya berhenti di puncak Inatestet. Tidak ada yang berhasil menjadi Supreme Master. Namun, Quinton mampu mengalahkan semua orang dan menjadi orang pertama yang mencapai level tersebut. Keterkejutan yang dirasakan Ryan terbukti nyata. Tidak ada yang mustahil. Aku tidak keberatan memberitahumu. Aku berhasil menerobos karena Tuan Wolf. Dialah yang membantuku menjadi Mahaguru. Quinton meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil berkata dengan dingin. Apa? Dia bisa membantu seniman bela diri untuk mencapai terobosan. Itu. Ryan benar-benar terkejut. Ia tiba-tiba menyesali perbuatannya. Jika ia tahu bahwa Leon mampu melakukan sesuatu yang begitu menakjubkan, ia tidak akan memusuhi Leon. Sebaliknya, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati Leon. Asal dia mampu menjalin hubungan baik dengan Leon, Leon bahkan mungkin bisa membantunya menjadi seorang Supreme Master. Sayangnya, sudah terlambat baginya. Tentu saja, Ryan bukan satu-satunya yang terkejut. Dia dulunya pacar Sandra. Leon dan Cynthia sampai di sini berkat Sandra. Dengan hubungan itu, dia berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Asal dia lebih bersungguh-sungguh dalam segala hal, dia bisa dengan mudah mendapatkan hak untuk mendistribusikan kristal pemelihara energi. Setelah itu, dengan bantuan Leon dan Cynthia, masa depannya akan sangat cerah.
Namun, dia akhirnya malah menembak kakinya sendiri. Hatinya sedang tidak baik, dan dia sangat menginginkan penampilan Cynthia. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa, dan bahkan jatuh ke tempat dia berada saat itu. Saat itu, dia merasa sangat menyesal. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri, tetapi sudah terlambat untuk melakukan apapun. Ryan, karena kamu tidak mau minta maaf, aku tidak akan memaksamu. Aku akan melumpuhkan kedua kakimu sebagai permintaan maaf kepada Tuan Wolf dan Nona Sear. Quinton mencibir dan berjalan ke arah Ryan. Ekspresi Ryan berubah drastis. Dia tahu bahwa Quinton akan melakukan apa yang dikatakannya, dan Ryan mulai merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dia adalah putra tertua keluarga Hines. Bakat dan kemampuannya luar biasa. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia akan mewarisi tahta keluarga. Akan tetapi, apabila pada akhirnya ia mengalami cacat pada kedua kakinya, maka kedudukan sebagai kepala keluarga tidak akan diberikan kepada si cacat tersebut. Dia akan berakhir ditelantarkan oleh keluarganya, dan dia akan kehilangan segalanya. Itu bukan harga yang sanggup ia bayar. Tidak, aku bersedia meminta maaf. Wajah Ryan memucat, dan akhirnya dia menyerah. Dengan kedudukannya yang mulia, berlutut dan meminta maaf kepada orang lain adalah suatu penghinaan yang besar. Namun, ia berada dalam situasi yang memaksanya. Itu lebih baik daripada berakhir lumpuh. Seharusnya kau melakukan ini lebih awal. Kau bersikeras untuk dipukuli sebelum setuju. Bodoh sekali, gerutu Quinton. Wajah Ryan memerah karena marah. Ia menghibur dirinya sendiri, mengatakan pada dirinya sendiri untuk melihat gambaran yang lebih besar. Demi masa depannya, sedikit penghinaan tidak ada artinya. Bab 544. Tuan Wolf, Nona Sear, saya baru saja bersikap bodoh dan sangat menyinggung kalian berdua. Mohon maafkan saya kali ini. Ryan memaksakan diri menahan rasa malu di dalam hatinya saat dia berlutut dan meminta maaf. Bangun, Tuan Hines, orang yang tidak adil, selalu ditakdirkan untuk hancur. Kuharap keluargamu akan mengingat ini, kata Leon dengan tenang. Dia tidak bersikap tidak masuk akal. Ryan sudah berlutut untuk meminta maaf, jadi dia tidak perlu bersikap picik tentang hal itu. Sedangkan Cynthia, dia mungkin masih tidak senang, tetapi dia selalu mengikuti apa yang diinginkan Leon. Karena Leon sudah bicara, dia tidak akan membantah. Terima kasih atas belas kasihanmu. Ryan menghela napas lega, tiba-tiba berdiri. Baiklah, kau bisa pergi sekarang, kata Quinton dingin. Ayo pergi. Ryan langsung berteriak. Dia memerintahkan bawahannya dan berbalik untuk pergi. Tahan. Cynthia tiba-tiba menghentikan Ryan dan yang lainnya. Nona Sear, apakah Anda butuh sesuatu? Jantung Ryan tiba-tiba berdebar kencang. Tuan Hines, semua ini disebabkan oleh Leonard. Bajingan seperti dia harus dihukum berat, kata Cynthia dingin. Ryan segera menyadari sesuatu saat dia menatap Leonard dengan penuh niat membunuh. Kali ini, dia hanya menyerang Leon dan Cynthia karena Leonard. Pada akhirnya, dia kehilangan segalanya. Tidak hanya beberapa tulang rusuknya yang patah karena Quinton, tetapi dia juga dipaksa berlutut untuk meminta maaf kepada Leon dan Cynthia, kehilangan harga dirinya. Semuanya disebabkan oleh Leonard. Dia sudah mulai membenci Leonard sampai ke tulang. Nona Sear, kau benar. Aku serahkan sampah ini padamu. Ryan menendang Leonard hingga jatuh ke tanah. Tidak, jangan. Nona Sear, sekarang aku tahu kesalahanku. Tolong kasihanilah aku dan jangan ganggu aku kali ini. Leonard merangkak di lantai sambil terus memohon. Kau sudah memaafkanku. Leon sudah memaafkanmu sekali tadi malam, tapi kau tidak menunjukkan rasa bersalah. Kau malah semakin parah. Tidak mungkin aku akan memaafkan seseorang yang picik dan jahat sepertimu untuk kedua kalinya. Cynthia mencibir sambil berjalan menuju Leonard. Sandra, kita pernah bersama. Tolong bantu aku mohon padamu. Leonard buru-buru memohon pada Sandra. Setelah kejadian sebelumnya, kekecewaan Sandra terhadap Leonard sudah mencapai batasnya. Dia berpaling, mengabaikan Leonard sama sekali. Leonard duduk di tanah, kehilangan semua harapan. Namun, saat ia melihat Cynthia semakin dekat,
tiba-tiba terlintas pikiran gila di benaknya. Keahlian Cynthia setara dengan levelnya, hanya pada Inate State tingkat menengah. Cynthia tidak dalam posisi bertahan, jadi ada kemungkinan besar dia bisa menangkapnya. Jika Cynthia ada di tangannya, Leon dan Quinton tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Dengan mengingat hal itu, Leonard tiba-tiba menerjang Cynthia dengan putus asa. Cynthia tidak pernah menyangka Leonard akan berani menyerangnya dalam kondisi seperti itu. Dia benar-benar tercengang. Tercela, Leon dan Quinton bergegas mendekat. Quinton adalah seorang mahaguru. Ia lebih cepat dari Leon, tetapi Leon lebih dekat dengan Cynthia. Bab 545. Wah, tepat saat Leonard hendak menangkap Cynthia, Leon sudah datang. Ia menggunakan energi spiritualnya untuk bertahan dari serangan Leonard sebelum melancarkan serangan balik, membuat Leonard terlempar. Mati. Pada saat yang sama, Quinton mengikutinya dari dekat. Ada kilatan tajam di matanya saat dia menendang energi si poin milik Leonard dengan ganas. Ah! Leonard mengeluarkan ratapan penuh penderitaan. Wajahnya pucat pasi. Semua ilmu bela dirinya dilumpuhkan oleh Leonard. Sejak saat itu, dia menjadi lumpuh total yang tidak dapat berbuat kejahatan lagi. Dasar bodoh. Ryan tersenyum meremehkan saat melihatnya. Dengan Leon dan Quinton yang berjaga, bahkan dia akan kesulitan untuk menyergap Cynthia, apalagi Leonard yang berada di tingkat bawaan menengah. Dia hanya ingin mati. Cynthia, kamu baik-baik saja? Tanya Leon cemas. Dia tidak tahu apakah Leonard berhasil menyakiti Cynthia sebelumnya. Aku baik-baik saja, Cynthia menepuk dadanya sendiri, menenangkan diri. Setelah itu, dia menendang Leonard beberapa kali untuk meredakan amarahnya. Cynthia tetaplah seorang wanita pada akhirnya. Dia tidak sekejam itu. Jika Leonard hanya patuh, dia hanya akan memukul Leonard sedikit. Namun, Leonard malah memutuskan untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Cynthia. Ia malah melumpuhkan dirinya sendiri karenanya. Pada akhirnya, itu semua adalah perbuatannya sendiri. Ryan, bawa pergi pria licik dan picik ini. Jangan biarkan dia menodai mata Tuan Wolf dan Nona Sear. Kata Quinton dingin. Leonard tetaplah seorang hines pada akhirnya. Ryan melambaikan tangan, dan dua pengawalnya mengangkat Leonard. Setelah itu, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Ketika Ryan dan anak buahnya pergi, Charles dan Sandra jauh lebih tenang. Rumah tangga kembali tenang. Tuan Wolf, Nona Sear, sekarang sudah cukup larut. Kalau kalian berdua sedang senggang, kenapa kalian tidak datang saja ke tempatku sekarang? Quinton tersenyum. Ya, tidak apa-apa. Tunggu sebentar, aku akan memberitahu Tuan Dale. Leon mengangguk dan berjalan ke arah Charles. Tuan Dale, kami sudah menyusun kerjasama antara Saition dan perusahaan Anda. Cynthia dan saya masih punya urusan lain yang harus dilakukan, jadi kami tidak akan merepotkan Anda lagi, Leon berpamitan. Baiklah, aku tidak akan memaksamu tinggal karena kau sedang sibuk. Jika kau punya kesempatan di masa depan, kau dan Nona Sear dipersilakan datang ke tempat kami kapan saja, kata Charles sambil tersenyum. Sebelum mereka pergi, Cynthia memikirkannya dan berkata, Tuan Hun, Sandra adalah salah satu sahabatku. Bisnis keluarga mereka akan mengalami banyak kerugian setelah mereka memutuskan hubungan dengan keluarga Hines. Jika Anda bisa, saya harap Anda dapat membantu mereka sedikit di masa mendatang. Saya akan sangat berterima kasih. Tentu saja, itu bukan masalah. Jawab Quinton santai. Cynthia, terima kasih. Sandra meraih tangan Cynthia dan mengucapkan terima kasih. Charles juga sangat emosional. Meskipun hubungan mereka dengan keluarga Hines mungkin akan terputus, mereka cukup beruntung untuk mendapatkan perhatian keluarga Hun, yang bahkan lebih kuat. Quinton adalah anak tertua dan pewaris masa depan keluarga. Dari sudut pandang manapun, Quinton jauh lebih baik dalam membangun koneksi daripada Leonard. Dengan janji Quinton, keluarga mereka akan mendapat manfaat di masa depan. Bab 546. Setelah itu, Sandra menarik Cynthia ke samping untuk bertukar beberapa kata sebelum Cynthia pergi bersama Leon dan Quinton. Bersama keluarga Hun, mereka menyelenggarakan pesta makan malam untuk menyambut Leon dan Cynthia.
Pesta makan malam itu sangat megah. Banyak tetua dan tokoh inti perburuan hadir. Total ada 5 meja besar. Karena Francis begitu bersemangat mengundang mereka, Leon dan Cynthia kesulitan menolak. Mereka duduk di meja utama sebagai tamu kehormatan. Semuanya, tenanglah sebentar. Saya mengumpulkan semua orang di sini hari ini untuk menyambut Tuan Wolf dan Nona Sear dari kelompok Saithion dan untuk mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Francis berdiri, dan suaranya kuat saat berbicara kepada semua orang. Semua orang langsung terdiam. Mereka semua menatap Franciscus dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang akan diumumkan Franciscus. Saya rasa semua orang seharusnya sudah mendengarnya. Quinton berhasil menjadi mahaguru, dan bahkan mendapatkan kerja sama dari Saithion Group untuk pil pemelihara energi bagi keluarga kami. Jasanya sangat besar. Di antara pemuda kota Saakov, dialah yang pertama kali berhasil melakukan terobosan ini, yang membuat dirinya menonjol. Saya sudah cukup tua. Tubuh saya perlahan-lahan menyerah pada usia tua. Jadi, saya berencana untuk pensiun hari ini, dan Quinton untuk sementara akan mengambil alih peran kepala keluarga. Kata Francis dengan sangat serius. Saat itu, bagaikan bom nuklir di dalam keluarga. Semua tetua keluarga dan anggota inti langsung meledak. Quinton mungkin terampil, dan ketajaman bisnisnya tajam, tetapi dia masih terlalu muda. Bukankah terlalu dini baginya untuk menjadi kepala keluarga? Tidak terlalu dini. Elder Hun hanya mengatakan bahwa dia akan meminta Quinton untuk sementara mengambil alih. Dia tidak akan menjadikannya kepala keluarga sekarang. Sejujurnya, Elder Hun mungkin hanya berencana memainkan peran yang lebih pasif. Dia tetap akan memutuskan sebagian besar masalah penting dalam keluarga. Tidak apa-apa meskipun Quinton tidak berpengalaman. Ya, benar. Tetua mengambil kesempatan untuk menguji dan mengembangkan kemampuan Quinton. Jika Quinton mampu mengatasinya, maka Quinton akan menjadi kepala keluarga. Jika dia tidak mampu, maka dia dapat digantikan oleh orang lain kapan saja. Semua orang mendiskusikan masalah itu satu sama lain. Kakek, aku masih terlalu muda. Kurasa aku tidak sanggup menanggung tanggung jawab ini. Kakek harus memikirkannya. Quinton terkejut, dan dia buru-buru mencoba menyingkirkannya. Meskipun ia ingin meneruskan keluarga, masih terlalu dini baginya untuk memangku jabatan penting tersebut. Ia belum mempersiapkan diri, dan ia khawatir tidak memiliki kemampuan. Tidak perlu memikirkan apapun. Aku sudah membuat keputusan. Kurasa kau bisa melakukannya, kata Francis tegas. Tetapi, Quinton masih ragu-ragu. Tidak ada alasan. Masalah ini sudah selesai. Quinton, kau seharusnya tahu betul bahwa aku sudah sangat tua. Aku tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Sebelum aku jatuh, aku ingin kau segera mengambil alih keluarga dan menjadi pilar kami. Hanya dengan begitu aku bisa bersantai, kata Francis sambil mendesah. Baiklah, aku mengerti. Kakek, jangan khawatir. Aku akan bekerja keras. Aku tidak akan mengecewakanmu. Quinton mengangguk dengan sungguh-sungguh. Francis selalu memegang semua kekuasaan dalam keluarga. Tidak ada yang tidak setuju dengan keputusannya. Bab 547. Terlebih lagi, Quinton memang ditakdirkan menjadi orang pertama yang akan mewarisi keluarga. Ia sangat ahli dalam seni bela diri dan berbagai kemampuan lainnya. Sudah pasti ia akan menjadi kepala keluarga di masa depan. Sebagian besar orang yang hadir mendukung keputusan Franciscus. Hanya Cadence dan Marcus yang memasang wajah masam. Mereka tidak senang dengan hal itu, tetapi Francis sudah membuat keputusan. Ada beberapa orang yang mendukung Quinton juga, jadi tidak ada yang bisa mereka berdua lakukan. Bagus, sangat bagus. Hari ini kita tidak hanya mendapatkan kerjasama dari Saithion Group, kita bahkan mengukuhkan kepala keluarga sementara kita yang baru. Ini pantas dirayakan. Tuan Wolf dan Nona Sear jarang bergabung dengan kita hari ini. Mari kita semua bersulang untuk mereka, dan minta mereka bertindak sebagai saksi bagi keluarga kita. Francis tertawa sambil mengangkat gelasnya. Francis adalah kepala salah satu dari 3 keluarga besar di Saakov City. Jabatannya tidak lebih rendah dari Benedict di Springfield City. Dia mewakili keluarga untuk bersulang, jadi Leon dan Cynthia sedikit terkejut. Mereka buru-buru berdiri.
Penatua Hun, Anda baik sekali. Leon mengangkat gelas, dan Cynthia pun melakukan hal yang sama. Setelah itu semua orang mengangkat gelas untuk Leona dan Cynthia. Tuan Wolf, saya berhasil sampai di sini berkat Anda. Saya tidak mungkin cukup berterima kasih untuk ini. Di masa mendatang, Anda dapat memanggil saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Saya tidak akan menolak, tidak peduli betapa sulitnya itu. Quinton mengangkat gelasnya dan bersulang untuk Leon sendirian. Pagi harinya, dia sudah lumpuh total. Bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Berkat Leon dia diselamatkan dan bahkan menjadi Supreme Master. Quinton akan mengingat apa yang Leon lakukan untuknya selamanya. Tuan Hun, Anda terlalu baik. Tidak ada yang perlu disebutkan. Selamat telah menjadi kepala keluarga sementara. Semoga kerja sama kita akan membawa kebahagiaan. Leon tersenyum, tak lupa mengucapkan selamat kepada Quinton. Saat ini, status Quinton bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Ketika mereka melihat bahwa Quinton sangat hormat kepada Leon, beberapa anggota inti keluarga semuanya maju untuk menyambut Leon. Suasana di pesta itu sungguh luar biasa bagus. Seiring berlalunya waktu, pesta makan malam perlahan berakhir. Di akhir acara, Leon mengucapkan selamat tinggal kepada Francis sebelum dia kembali ke hotel bersama Cynthia. Keesokan paginya, Leon dan Cynthia segera mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk kembali ke kota Springfield. Dengan bahan-bahan di tangan, mereka masih harus melakukan banyak hal di perusahaan, jadi mereka harus kembali. Sebelum mereka pergi, Leon memastikan untuk menelepon Quinton untuk mengucapkan selamat tinggal. Cynthia juga menelepon Sandra. Tidak lama setelah itu, Sandra dan Quinton bergegas ke hotel untuk mengantar Leon. Tak ada yang abadi. Sandra dan Quinton mengantar mereka pergi sementara Cynthia mengantar Leon meninggalkan Seakov City. Meskipun banyak hal yang terjadi selama perjalanan, hasilnya cukup memuaskan. Sejak Leon menerima warisannya, ia mengalami banyak hal. Apa yang terjadi di Seakov City tidak layak disebut. Bab 548. Namun, berbeda dengan Cynthia. Ia selalu memiliki kehidupan yang terlindungi. Selain penyergapan saat itu, hidupnya selalu lancar. Dia mengalami banyak hal di Seakov City hanya dalam beberapa hari. Itu sangat mengasyikkan. Dia merasa gembira hanya dengan memikirkannya. Yang lebih penting, dia bersama Leon setiap hari, dan dia merasa luar biasa bahagia dan puas. Ia berharap kebahagiaan yang dirasakannya dapat berlangsung selamanya. Di Sear Mansion di Springfield City, Harvey segera bergegas pulang ketika dia mendengar bahwa Leon dan Cynthia telah kembali dari Seakov City. Dia bertemu mereka berdua di ruang tamu. Tuan Wolf, Anda kembali bersama Cynthia. Bagaimana perjalanan ke Seakov City? Apakah Anda mendapatkan apa yang Harvey tanyakan dengan tidak sabar? Ya, kami berhasil mendapatkan semuanya. Leon mengangguk, mengeluarkan materi tersebut. Bagus sekali. Kapan kamu berencana untuk memurnikan pilnya? Harvey sangat bersemangat. Diperlukan. Leon sudah berjanji kepadanya bahwa, selama mereka berhasil menemukan komponen yang berusia lebih dari 500 tahun, Leon akan menyempurnakan pil energi murni untuk membantu Harvey menjadi seorang master tertinggi. Itulah sebabnya dia bergegas pulang. Tentu saja, semakin cepat semakin baik, kata Leon sambil tersenyum. Tidak hanya komponen yang berusia 500 tahun ke atas dapat membuatnya memurnikan pil energi murni, tetapi ia juga dapat membuat pil dasar. Dengan begitu, ia akan dapat mencapai tahap dasar dari tahap mediasi. Tahap dasar adalah rintangan pertama yang sesungguhnya dalam seni sage. Jika ia berhasil melewatinya, kemampuannya akan meningkat drastis. Jadi, dia sama bersemangatnya seperti Harvey. Tuan Sear, saya punya daftarnya di sini. Ini semua bahan pelengkap yang saya butuhkan. Tolong bantu saya menyiapkannya. Selama saya punya semuanya, saya bisa mulai membuat pil kapan saja. Leon mengeluarkan daftar yang telah disiapkannya dan memberikannya kepada Harvey. Baiklah, saya akan segera menyelesaikannya. Harvey bergegas keluar dengan daftarnya. Tak lama setelah itu, Harvey dengan cepat berhasil mengumpulkan semuanya. Setelah itu, ia naik gunung bersama Leon dan Cynthia, bersiap membuat pil. Di puncak gunung,
Energi spiritual yang padat telah pulih seiring berjalannya waktu. Sangat cocok untuk membuat pil. Leon mendirikan lingkaran itu, lalu mengeluarkan panaks liar, memotongnya menjadi 3 sebelum memasukkannya ke dalam tungku. Sebenarnya, untuk membuat satu foundation pil tidak dibutuhkan sebanyak itu. Hanya saja Leon belum pernah membuat pil dasar sebelumnya. Ia tidak tahu berapa banyak yang ia butuhkan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga, ia sengaja menambahkan sedikit lagi. Lebih baik memiliki lebih banyak daripada lebih sedikit. Setelah itu, Leon memanggil energi spiritualnya dan memulai prosesnya. Dia perlahan memasukkan bahan-bahan lainnya. Setelah sekian lama, bahan-bahan dalam tungku itu perlahan menyatu, mengeluarkan aroma harum yang lembut. Selesai. Leon tampak bersemangat. Ia berjalan mendekat dan membuka tungku, dan melihat 6 pil fondasi berbentuk bulat di dalamnya. Kenapa banyak sekali? Leon tercengang, akhirnya menyadari bahwa ia menambahkan terlalu banyak komponen utama, yang akhirnya menghasilkan beberapa pil sekaligus. Sungguh disayangkan. Dia menyia-nyiakan bahan yang sangat berharga itu dengan percuma. Leon cukup sedih. Dia adalah satu-satunya yang berlatih Sage Arts saat itu. Dia hanya butuh satu foundation pil. Apa yang akan dia lakukan dengan sisanya? Bukankah itu hanya sebuah pemborosan? Bab 549. Tepat saat Leon meratapi pemborosan itu, mata Harvey berbinar. Dia berkata dengan gembira, "Tuan Wolf, apakah ini pil energi murni yang dapat membantu saya menjadi Mahaguru?" "Tidak, ini pil yang berbeda. Bukan pil energi murni." Leon menggelengkan kepalanya. "Itu bukan pil energi murni." Harvey sangat kecewa. Tiba-tiba ia merasa jauh lebih lesu. "Tuan Sear, jangan khawatir, saya akan membuatnya selanjutnya." Leon tersenyum dan menghibur Harvey. Setelah itu, ia mengeluarkan botol putih untuk menyimpan pil-pil itu. Pil-pil dasar itu bahkan lebih berharga daripada pil energi murni. Bahkan jika dia tidak membutuhkan begitu banyak untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa begitu saja menyia-nyiakannya seperti itu. Dia mungkin perlu menggunakannya di masa mendatang. Setelah itu, Leon membersihkan tungku, membuang sisa-sisanya sebelum ia mulai membuat pil energi murni. Setelah beberapa lama, Leon akhirnya selesai. Dia membuat 22 pil energi murni sekaligus. Biasanya, satu porsi komponen utama dapat menghasilkan lebih dari 120 pil pemelihara energi. Namun, Panaks liar yang berusia lebih dari 500 tahun hanya mampu membuat 6 pil dasar dan 22 pil energi murni. Dari situ jelaslah betapa berharganya pil pondasi dan pil energi murni. Ini pil energi murni. Luar biasa. Harvey sangat gembira. Ia mengambil pil energi murni dan bersiap meminumnya. "Harvey, tunggu." Cynthia mengulurkan tangan dan mengambil kembali pil energi murni dari Harvey. "Cynthia, apa yang sedang kamu lakukan?" Harvey tercengang saat melihat adiknya dengan rasa ingin tahu. "Harvey, jangan terburu-buru mengambilnya. Aku punya rencana lain," kata Cynthia dengan nakal. "Apa rencanamu?" Harvey mulai berkeringat. "Leon akan segera mulai membuat pil penambah energi tahap kedua. Saya berencana untuk membuka penjualan Shinshin lagi. Saya akan umumkan Leon sebagai ketua kami saat itu, dan saya akan pastikan itu pengumuman besar." Cynthia menyuarakan pikirannya. Petik 2. Acara penjualan lagi. Apa hubungannya dengan saya yang minum pil energi murni? Harvey bingung. Tentu saja ada hubungannya. Aku ingin menggunakan pil energi murni sebagai cara untuk menarik keluarga besar. Kau akan meminum pil energi murni di depan semua orang saat promosi penjualan. Kau akan membiarkan semua keluarga besar menyaksikanmu menjadi Mahaguru. Bukankah itu lebih mengejutkan? Kau tidak hanya akan menjadi terkenal, tetapi Leon dan pil energi murni juga akan menjadi sangat baik. Dikenal juga. Itu ide yang sempurna, kata Cynthia bersemangat. Bolehkah aku bilang tidak? Harvey tercengang. Dia adalah pewaris keluarga Sears, dan dikenal sebagai salah satu pemuda terbaik di Springfield City. Namanya dikenal di mana-mana sejak dia masih muda, jadi dia tidak perlu menjadi lebih terkenal lagi. Dia hanya ingin meminum pil energi murni dan menjadi seorang Mahaguru. Itulah keinginan terbesarnya saat itu. Tidak,
Kalau kamu tidak setuju, bukankah kamu akan menyia-nyiakan kesempatan Leon untuk menjadi terkenal dengan pil energi murni? Bantah Cynthia. Pada akhirnya, ini semua hanya karena Leon. Wajah Harvey menjadi gelap. Memang benar bahwa wanita selalu berakhir meninggalkan keluarga. Aku hanya memikirkan perusahaan. Semakin terkenal Leon, semakin baik untuk masa depan Cynthia Group. Cynthia mulai tersipu karena merasa bersalah. Cynthia benar, Leon adalah ketua Cynthia Group. Ketenarannya sangat bagus untuk perusahaan. Bab 550. Tepat pada saat itu, mereka mendengar suara tawa yang menggelegar ketika Benediktus berjalan menaiki gunung. "Kakek, kenapa kamu ada di sini?" Cynthia tampak gembira saat mereka bertiga berjalan mendekat. "Oh, ku dengar kau dan Leon sudah kembali dari Sakov City dan kalian berada di puncak gunung. Kupikir kalian mungkin sedang membuat pil, jadi aku datang untuk memeriksa situasinya," kata Benedict sambil tersenyum. "Kakek, kau datang di saat yang tepat. Leon sudah berhasil membuat pil energi murni. Aku berencana menggunakan pil energi murni untuk mendorong penjualan berikutnya." Cynthia menyuarakan pikirannya, menginginkan dukungan kakeknya. "Itu ide yang bagus." Benedict cukup terkejut. Dia mengangguk sambil memuji. Cynthia selalu dilindungi sepanjang hidupnya, dan dia selalu bangga dan suka bermain. Dia tidak pernah menyangka Cynthia akan memikirkan teknik pemasaran yang begitu bagus. "Harvey, kau dengar itu?" Kakek juga setuju. Cynthia semakin percaya diri saat dia tersenyum pada Harvey. "Baiklah," Harvey merasa ingin menangis. Dia bergegas pulang dari perusahaan dan buru-buru mengumpulkan semua bahan untuk Leon, semuanya demi pil energi murni. Namun, pil itu sudah dibuat, tetapi dia terpaksa hanya melihatnya, tidak mampu memakannya. Jelas sekali bagaimana perasaannya. "Leon, kapan kamu berencana membuat pil penambah energi berikutnya?" tanya Benedict. "Oh, mungkin saya akan mulai besok," kata Leon setelah berpikir sejenak. "Baiklah, kalau begitu kamu hanya perlu fokus pada itu. Serahkan urusan pemasaran pada kami." Benedict tersenyum. "Leon, kamu membuat total 22 pil energi murni. Aku ingin menjual sebagiannya dalam kampanye penjualan. Bagaimana menurutmu?" Cynthia meminta pendapat Leon. Meskipun Pure Energy Pills adalah sesuatu yang menakjubkan, Cynthia Group tetaplah sebuah bisnis yang perlu mengutamakan keuntungannya. Lebih jauh lagi, Leon dan Sears tidak akan membutuhkan begitu banyak pil energi murni. Jika mereka menjual sebagiannya, mereka akan dapat membuat Leon dan pilnya terkenal, serta memperluas pengaruh Cynthia Group. Pil energi murni sangat berharga dan sulit dibuat. Saya pikir sebaiknya kita jual saja 10 pil itu. Kita bisa simpan sisanya untuk nanti, kata Leon sambil tersenyum. "Ya, aku juga berpikir begitu," Cynthia mengangguk dan berkata. "Penatua Sear, setelah mengambil 10 yang akan dijual, mari kita bagi 12 sisanya seperti pil pemelihara energi. Kita dapat mengambil 6 masing-masing." Leon memberikan Benedict pil energi murni. "Tidak perlu, selain Harvey, tidak ada generasi muda Sears yang telah mencapai puncak Inatestet. Lagi pula, aku tidak akan bisa menggunakan sebanyak itu." Benedict menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kenapa aku tidak mengambil 2 saja? Aku serahkan sisanya padamu." Setelah itu, Benediktus meminum 2 pil tersebut. "Bagaimana aku bisa melakukan itu? Kita sudah sepakat untuk membagi pil itu secara merata." Leon terkejut dan langsung tidak setuju. "Dulu ketika pil pemelihara energi dibuat, kami menyediakan bahan-bahannya dan kamu membuat pilnya. Wajar saja kalau kami membaginya secara berbeda. Kali ini, berbeda. Aku sudah bertanya pada Cynthia tentang hal itu. Kamu berhasil mendapatkan bahan utama kali ini karena kamu menyelamatkan pewaris Huns dari Sakov City. Itu semua berkat kamu."